pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bibin News. Pemirsa, kepadatan yang terjadi di daerah Laladon serta kenyamanan dan keamanan di terminal daerah Laladon turut menjadi perhatian publik. Bahkan volume angkot sebagai angkutan umum juga cukup memenuhi kepadatan di daerah terminal Laladon. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan terkait masalah mengapa daerah tersebut bisa padat dilewati banyak kendaraan, bahkan kerap terjadi permasalahan lain yang dapat mengganggu keamanan serta kenyamanan penduduk dan kendaraan yang melewati daerah tersebut. Untuk itu, reporter Bibin Bintang Nugraha Gumilang akan menelusuri fakta di lapangan. Selengkapnya di Bibin Investigasi. Desa Laladon merupakan desa yang terletak di Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa yang dijuluki sebagai gerbang kota Madya ini adalah satu-satunya desa yang memiliki terminal transportasi umum. Terminal Laladon sendiri terletak di Jalan Letjen Ibrahim Aji nomor 3 Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Terminal ini merupakan terminal induk sekaligus penghubung antara Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Sebagai wilayah perbatasan, Laladon padat dilewati oleh masyarakat yang keluar masuk kota dan Kabupaten Bogor. Hal ini membuat tindak kriminal tidak jarang terjadi di wilayah ini. Sebut saja kejadian pembacokan yang terjadi beberapa waktu lalu. Kenyamanan dan keamanan terminal sebagai fasilitas yang krusial bagi laju mobilisasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Untuk itu, reporter kami, Bintang Nugraha, berbincang dengan berbagai pihak untuk mengetahui bagaimana kondisi kenyamanan dan keamanan di wilayah ini, serta bagaimana upaya perangkat desa dan pihak setempat yang berwenang menanggapi hal tersebut. Halo Kak, selamat pagi. Pagi. Kak, aku mau nanya nih, kakaknya namanya siapa sih Kak? Aku namanya Akila. Kakaknya kalau boleh tahu, dari mana mau kemana nih Kak, pagi-pagi gini? Aku dari Ciampea, kebetulan mau kerja di kota. Oh, nah Kak, aku mau nanya-nanya nih Kak, terkait terminal Laladon ini nih Kak. Kakaknya berarti kan ini ya, penumpang angkot ya Kak ya? Iya, betul. Nah, berarti pagi sore nih pulang pergi nih Kak? Iya, benar. Nah, kalau terkait kepadatan nih Kak, kalau kakak sendiri selama naik turun di terminal Laladon ini ada keluh kesahnya nggak sih Kak? Kayak kemacetannya, kepadatannya, atau kejahatan yang pernah terjadi di sini Kak? Kebetulan kalau misalnya buat kepadatan ada ya tiap pagi sama sore, mungkin karena jam kerja juga jadi suka penuh gitu di angkot. Terus kalau saya juga suka angkotnya tiba-tiba ngetem ya, padahal kita lagi buru-buru, terus juga bikin macet. Kalau untuk kejahatannya paling kadang juga suka ada ya pengamen-pengamen gitu, tapi kalau gak dikasih maksa. Bahkan saya pernah hampir kayak saya duduknya deket pintu kebetulan, jadi dia hampir mau ngelempar gitarnya gitu. Iya, terus juga Berarti agresif juga ya Kak ya? iya betul, kayak serem ya gitu. Terus juga sempet dulu pernah kayaknya ada hampir kayak pelecehan atau pencopetan juga ada sih gitu. Seperti waktu tanggal berapa itu, tanggal 14 itu kan kita juga kebetulan kita mengadakan sholawat ya sama ya ke Habib Mahdi kan saja. Oh, majelis sok itu Pak ya? Pernah dengar kan ya? Nah, pas selesainya kita ada yang dibunuh. Pas ini lapangannya di sini jalan yang terminal. Orang petir yang dibunuhnya sama orang jahat itu kan. Sebenarnya yang asli dari Laladon sih yang ribut-ribut nggak ada, yang asli orang Laladon. Memang keributan Semua itu pakai numpang keributan aja sih. Ini cuma numpang keributannya. Yang pagi hampir tiap hari kita udah ada upaya ya, sudah koordinasi dengan Pak Camat. Kemarin juga waktu Mas Lembang juga Pak Camat udah bilang lagi bahwa kita meminta untuk di depan jalan itu mau minta dilebatkan ke pihak yang terkait, yaitu PU. Iya. Nah, terus gimana itunya kondisinya apa? Serta ini kan apakah ganti rugi gitu kan?
Kan biasanya kan banyak orang tuh kalau dia mau diwadal pakai jalan dia ganti rugi. Pasti. Nah, Iya. gitu. Nah ini Pak Camat minta ini ganti untung. Wah, gimana itu Pak konsep itu Pak? Ya artinya ya dengan apa namanya, dengan harga yang sesuai. Oh, Nah, maksudnya iya. dengan dia enggak kan kalau dulu kan pokoknya mah yang nyampaikan dengan rugi kata pemerintah pokoknya harga sekian udah nggak mati kan gitu. Tapi yang Pak Camat minta itu harganya memang harga yang mereka minta. Oke. Itu harga itu jadi bukan ganti rugi, kita ganti untung gitu kan. Nah, yang memang udah 2 tahun kita lakukan, selama 2 tahun lakukan, 2 tahun kita ajukan. Ya kita kan namanya mungkin di atas lebih banyak keperluan, gitu kan. Paling kita tinggal nunggu aja, nunggu siap guanya dari sana kapan gitu kan. Karena kita nggak mungkin yang namanya pembangunan di satu wilayah nggak mungkin sekaligus dikerjakan 1 tahun. Pasti kita nunggu karena entah mungkin anggarannya kurang, entah mungkin kondisinya yang ada yang lebih. Karena kan kita kan kalau membeli itu ada yang cuma keinginan, ada yang kebutuhan. Otomatis kita harus membeli, ada keinginan tapi ada kebutuhan. Otomatis kita harus membeli yang kebutuhan dulu kan. Karena di sini juga belum apa, ya butuh juga butuh belum terlalu urgent gitu ya. Yang mungkin belum ada realisasi dari sana. Karena kita ya salah satu cuma di situasi yang macet. Karena itu kan tempatnya sempit Pak. Kecil banget Pak. Pas yang gitu ya. Yang listrik itu, ya. itu yang macetnya. Nah itu makanya dari mulai di Alfamart ke sana itu kalau mungkin untuk puskesmas kita nggak ganti lah karena pemerintah kan. Kita ada berapa 1, 2, 3 tempat lah. Kita bebaskan nanti 5 tempat kita bebaskan. Kalau mungkin dari udah 17 kan kita mulai ini pas jam 1 itulah. Tapi paling sempit banget Pak itu. Tapi kalau kita ngarah ke kanan dari sini nggak mungkin karena itu udah komplek dan juga itu harus ada pengaruhan yang tinggi karena itu ada di bawah. Tapi kalau yang sebelah kiri dari sini itu bisa nanti itu mah cuman teras pagarnya aja kita tepati. Digeser lah gitu. Nah, itu. Berarti kalau buat kepadatan dari desa sendiri Dan sudah ada upaya itu bisa sampaikan. Ya saya kawin dengan Pak Camat, coba udah cerewet banget ke desa. Terus sama juga termasuk pasar juga kita minta direlokasi lagi dengan anggaran 50 sekitar 5 triliun gitu kan. Pasar Ramadan itu Pak ya? 5 ekor juga. Bahkan kan rencana sampai Alfamart pasar terminal kita rencana ada wacana itu jadi enggaknya gitu kan. Cuma kalau upaya upaya kita kemacetan seperti itu. Iya. Udah kita lakukan ya. Siap nih Kita jadi macetnya di London cuma di situ. Bener, satu titik itu sih di situ tuh. Cuma memang karena satu titik itu padat panjang lumayan. Udah mentok di sananya, di sininya sempit. Benar. Tuh. Iya. Udah motornya nggak nyabar lagi. Lawan arah terus. Saya mah jujur, saya mah motor yang salah mah. Walaupun saya suka naik motor, saya nyalahin motor saya mah. Bener. Nah, itu serang aja. Udah jalan kecil dia Udah jalan lewat. kecil lewat arah yang ini sana nggak bisa lewat. Iya, bener. Ditambah lagi dari sini nggak bisa lewat teman-teman gitu. Bener. Iya. Kita jadi tahu nih Pak infonya nih sebenarnya upaya apa nih dari desa. Terus mungkin kalau untuk daerah sana koordinasi juga sama Disub mungkin Pak kita nanti nanya-nanya ya. Dari mana yang Di terminal daerah silakan depan, aja kalau mau situ ya. kalau ada waktu Bapak silakan. Oke. Untuk lebih lengkapnya masalah terminal silakannya nanti di situ ya. Oke, Siap. siap. Kalau untuk masalah yang tadi saya katakan, yang saya tahu gitu kan, itulah. Ya bentrok sama dia. Ternyata memang sebenarnya dari desa juga udah Itu udah dilakukan ya Pak ya patroli dari pihak Komisar Kamtibmas. Malah di sini juga tiap malam minggu di sini kita ada piket untuk Mas di sini. Kita ada keliling juga. Koordinasi juga mana Nah itu saya bilang kejadiannya setelah kita udah pulang. Selalu ya Pak ya. Kayak mereka tahu info. Nah kayak gitu, dia tahu. Iya. Udah bakal kayak gitu kita makasih banyak Pak. Sama-sama ya Pak ya. Oke, semoga baru tinggal berapa?
tingkat 1 Pak. Kalau sebenarnya Pak, sebenarnya kalau menurut pantauan saya juga Pak, itu kemacetan sebenarnya angkot ngetem ya Pak ya, jujur aja ya, bener ya Pak ya. Itu. Kalau angkot ngetem sendiri punya regulasi khusus gak sih Pak? Kayak mereka tuh sebenarnya ngetem tuh harus sebelah sini gitu. Emang seharusnya masuk terminal seharusnya. Cuman kalau kita tidak ada kerjasama dengan pihak polisi ya para tugas terkait lah ya. Karena kan di sini kan kalau bicara kita batasan antara kabupaten kota, tapi kan kita nggak di situ. Kita sebagai dinas perhubungan ya kan teratur itu. Tidak harus setiap dari jam 7 sampai jam 7 sore kan nggak sih, ada keterbatasan kita ya secara fisik ada keterbatasan, harus standby di situ. Kalau dijagain ya tetap bisa rapi, tapi ketika si petugasnya sudah hapus aparat jam 2 jam karena Ini mungkin berkesinambungan nih Pak. Pernah dengar nih isu-isu kejahatan nih di terminal Pak atau nih? kalau di sini khususnya di terminal Iya. sering. Nah itu kalau kasus-kasus yang udah kejadian sepengetahuan Bapak apa aja sih, kayaknya saya pernah dengar gitu. Nah, di sini udah berapa kali kejadian. Bahkan kemarin waktu acara Mudan ya. Nah, acara Mudan ada yang meninggal. Udah berapa orang sih meninggal ya? Tawuran antar remaja. Tapi alhamdulillah sudah ditangani oleh pihak kepolisian dari Polsek Jombang. Seharusnya masih emang fasilitasi sini di terminal itu. Jadi memang dari terminal dan juga belum ya Pak difasilitasi. Belum, karena kan harus Benar, masuk benar. anggaran dulu. Oh, Di sini mah sering kejadian namanya terminal kan tempat itu penduduk ngopen ya. pas naik turun penduduk tempat transaksi Iya, juga benar. ada, kita nggak pernah tahu. Iya benar Pak. Ini banyak. Di sini udah berapa kali ya yang meninggal, tawuran lah banyak yang kayak gitu kan. Bentrok ya Pak, karena memang posisi juga di perbatasan juga ya Pak ya. Gitu. Kalau misal nih Pak, kan berarti masalah juga di angkot yang ngetem itu ya kayak masih nggak paham berarti Pak terkait peraturan, karena sebenarnya ngetem itu sebenarnya di terminal Pak ya. Ya, Nah, kalau dari Disub sendiri nih Pak, ada nggak sih kayak sosialisasi atau ngasih informasi nih ke supir-supir yang ada di sini bahwa jangan nih ngetem di sini atau ngumpulin supir saya, gitu Pak? saya mengatakan di supir itu kan ada organisasi yang ada KKS keluarga. Dulu sempat diundang rapat di sini. Ya mungkin entah gimana menyampaikannya para supirnya. Apa ada tanda kutip di sana sebenarnya tidak ada. Ada miskom juga berarti Pak dari informasi Dulu pernah sempat rapat di sini waktu tahun 2001. Sempat rapat diundang para pengurus. Tapi ya mana Iya, benar sih Pak. Karena kalau mau diomongin satu juga, supir nggak satu ya Pak. Ya, benar-benar. Tapi mungkin kegiatan sosialisasi itu, informasi terkait regulasi-regulasi di jalan itu ngetem itu belum terjadi lagi Pak ya, buat teman-teman info. ya kalau ada kerjasama antara melibatkan semua pihak antara kabupaten kota petugasnya gitu ya lebih nyaman. Siapa yang nggak mau nyaman di jalan Betul Pak. ya Iya. jadi itu kita di sana kadang ada kita ada petugas wah rapi Iya. kadang-kadang gitu lagi Karena